Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Yanti, NIM 2020-0501-02027, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 6. Jadi dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Imran SE MAK. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, tonton videonya sampai habis. Materi yang akan kita review yaitu analisis rasio, analisis perubahan pendapatan, analisis perubahan laba kotor, analisis titik impas atau BEP, dan analisis kredit, serta analisis kinerja keuangan. Analisis rasio. Rasio dapat dipahami sebagai perbandingan suatu angka tertentu pada suatu akun terhadap angka dari akun lainnya. Analisis rasio bermanfaat karena membandingkan suatu angka secara relatif sehingga bisa menghindari kesalahan penafsir pada angka mutlak yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada 5 jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama leverage ratio, yaitu memperlihatkan beberapa hutang yang digunakan untuk perusahaan. Yang kedua, liquidity ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya, yang ketiga yaitu efisiensi atau turnover atau asset management ratio. Yang keempat, profitability ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu market value ratio, yang memperlihatkan bagaimana perusahaan dinilai oleh investor di pasar modal. Analisis perubahan pendapatan. Dalam suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau barang, laporan perubahan laba bruto menunjukkan pengaruh perubahan volume penjualan, perubahan dalam harga jual, dan perubahan dalam harga pokok barang yang diproduksi dan dijual. Laporan tersebut menunjukkan 1. Perusahaan penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual, dalam perubahan dalam harga pokok penjualan per unit. Yang kedua, perubahan harga pokok penjualan yang disebabkan adanya perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan dalam harga pokok per unit. Selanjutnya, kenaikan laba bruto disebabkan oleh faktor yang pertama, harga jual per unit naik sedang harga pokok penjualan tetap. Yang kedua, harga pokok penjualan rendah sedang harga jual per unit tetap. Yang ketiga, kombinasi keduanya, yakni harga jual per unit naik dan harga pokok per unit turun. Dan yang keempat, yaitu jumlah unit yang dijual meningkat, sedang harga jual per unit dan harga pokok penjualan per unit tetap. Analisis perubahan laba kotor. Perubahan laba adalah peningkatan dan penurunan laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian informasi laba melalui laporan tersebut merupakan kinerja yang berdasarkan pada gambaran meningkatnya atau menurunnya modal bersih. Informasi laba juga dapat digunakan untuk memprediksi perubahan laba di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor, yaitu 1. Untuk mengetahui penyebab turun dan naiknya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab turun dan naiknya harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Dan yang keempat, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen di masa yang akan datang. Analisis titik impas atau BEP. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Break-even point atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan, untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Selanjutnya, manfaat dari break-even point yaitu 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan
serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum. Yang keempat, untuk mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tabel dengan grafik sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Yang kelima, sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Analisis kredit, cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seseorang nasabah ialah dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sebaiknya diusahakan seseorang auditor dapat memberikan pandangan yang bebas tentang keadaan keuangan nasabah sebagai hasil dari pemeriksaannya terhadap pembukuan nasabah. Selanjutnya, laporan keuangan dapat diterapkan teknik analisa sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis per pos atau komponen. Dalam teknik ini adalah meneliti atau menganalisis masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laba rugi. Yang kedua, yaitu analisis persentase per komponen. Dengan cara ini akan diketahui tentang tingkat investasi pada masing-masing pos dan struktur permodalan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu analisis perbandingan. Dalam analisis ini, kita mengadakan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dalam suatu periode dengan periode lainnya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu analisis rasio. Rasio menggunakan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu posan kelompok pos dengan pos atau kelompok yang lain. Penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan baik dan benar. Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasionalnya supaya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal sebagai berikut. 1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi pemisahan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Selanjutnya, yang keempat, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih karena telah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.